Bapak. Jadi hari ini kuliahnya tentang Manopa ya. Manopanya cukup satu jalur saja. Kalau Baik, dulu Bapak. jalur tadi tambah pusing, satu jalur saja. Kemudian sebelum ke Manopa kita review terlebih dahulu ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance. Ini adalah untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi variabel bebasnya satu atau lebih, variabel terikatnya satu. Itu ANOVA. Kalau MANOVA itu variabel bebasnya sama satu atau lebih, tapi variabel terikatnya minimal dua, minimal dua, atau dua atau lebih. Pada ANOVA ada uji persyaratan analisis data, yaitu ada normalitas, ada homogenitas. Setelah A dan B terpenuhi, maka dilanjut uji hipotesis. Kemudian ada uji Tukey. Dan sekarang sambil mengingat, uji normalitas dan uji homogenitas itu terpenuhi jika skor signifikansinya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Jawab, lebih atau kurang? Lebih. Lebih, Pak. Lebih dari 0,05. Tapi kalau uji hipotesis kebalikan dari uji normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis itu signifikan jika skor signya kurang dari 0,05. Kebalikan dari normalitas dan homogenitas. Demikian pula dengan uji Tukey. Jika kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan rata yang signifikan. A dan B sudah dipahami, sekarang uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada main effect dan simple effect. Uji hipotesis terdapat dua, yaitu main effect dan simple effect. Kalau pada ANOVA dua jalur, baik 2x2 ataupun 3x2, maka main effect-nya itu ada tiga jenis hipotesis. Main effect-nya ada tiga jenis hipotesis. Apa saja? Silakan direspon. Izin jawab, Pak, untuk hipotesisnya. Ya, silakan Ibu Eka. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel A terhadap variabel Y? Benar nggak, Pak? Ya, Terus benar. yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel B terhadap variabel Y? Ya, satu lagi. Terus yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara variabel A dan variabel B terhadap variabel Y? Ya, benar. Jadi ada tiga jenis hipotesis. Yang sederhana, sebutkannya begini saja, Bu Eka. Berarti A terhadap Y, B terhadap Y, A bintang B terhadap Y. Kalau ditulis dalam hipotesis penelitian tadi dalam bentuk kalimat. Jadi itu main effect-nya ada tiga. Kemudian yang simple effect itu kaitannya dengan uji Tukey. Simple effect. Uji Tukey ini disebutnya uji T. Uji T, uji Tukey
disebut juga uji T. Nah, hipotesisnya apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat perbedaan kalau dia rata yang signifikan. Nah, uji Tuke ini dilakukan jika bagaimana kondisinya. Bagaimana kondisinya uji Tuke ini. Ibu Listia, Mohon maaf Bapak, suaranya Bu tadi Desi Nur putus-putus Pak. Farida. Oh, iya. Silakan direspon. Mohon izin Bapak, Iya, Bu Sulastri, silakan. diadakan uji Tuke jika pada uji hipotesisnya nilai signya lebih kecil daripada 0,05 Bapak. Betul nggak Pak? Masih kurang, ada yang kurang, Ibu Sulastri. Izin Eh, Pak. atau mungkin gini Bapak, eh, jika terdapat pengaruh yang signifikan pada eh, karena di sini gini Bapak, apa jika terdapat pengaruh yang signifikan pada metode A terhadap Y Bapak, makanya dilanjutkan ke uji Tuke. Ada yang kurang, Bu Sulastri. Bu Istia, Jika main effect yang ketiga nilainya kurang dari 0,03. 0,03. Bi- 0,05 maksudnya. Iya. Jadi bisa Jadi pada dilanjutkan ke hipotesis uji ketiga Tuke. ya. Iya. Ya, Jadi pada hipotesis main effect ketiga ya. ketiga. Berarti A bintang B-nya terdapat pengaruh ya yang Ya, signifikan. Ya, begitu Bu Sulastri ya. Jadi jadi pada interaksinya signifikan gitu saja. Interaksi kan A bintang B ya terhadap Y-nya signifikan. Kemudian uji Tuke ini kaitannya dengan uji T ya. Pada ANOVA 2 Suaranya nggak jelas, Om, Pak Prof. interpretasinya ada berapa? Maaf Pak, tadi suaranya keputus-putus. Oh iya, jaringan Ah, ini. betul, Bisa Kak, betul. bisa diulang lagi tidak Pak? Ya, Ya, Kak, Pertanyaannya. nggak sekarang kedengeran kok. sudah Sudah Pak, Jelas, sudah Pak. jelas Ya, sekarang. yang tadi ya. enggak, yang tadi. Ya, jadi pada uji Tuke ini atau disebutnya uji T, pada ANOVA 2 kali 2 ada berapa interpretasi atau ada berapa hipotesis? 2 kali 2 ada berapa hipotesis atau interpretasi? Ada 6. 6 bukan Pak? Ada 6. Ada 6 salah Ibu. Apa? 4 kali ya Pak? 9. 4. Ya, Pak Daud ada 4. Benar. Saya Pak. Oh, Pak Heri.
Oh maaf Pak Heri. Iya, Siap, benar. Pak siap. Heri ada 4. Kalau untuk 3 kali 2? 6. 9, Pak. Salah. Sembilan. 9, Pak. 9. 9. Oh, 9 ya? Iya, tuh. Tadi ada 6 nembak itu. Dikalikan. Iya, soalnya yang 3 kali 2 kan 9 gitu. Ya, kita lanjut sekarang. Ya, ini Manopa satu jalur. Manopa satu jalur di sini. Kenapa disebut satu jalur? Karena variabel bebasnya 1. A saja. Jadi 1 variabel bebas dan 2 variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya adalah pendekatan deep learning. Sedangkan dependennya atau terikatnya 2, yaitu Y1 dan Y2. Penalaran matematika dan penguasaan konsep. Kalau dibuat desainnya, tabelnya begini. Pendekatan deep learning A. Ya, ini deep learningnya penelitinya menggunakan kelas eksperimennya mindful learning. Disebut A1. Sedangkan kelas kontrolnya joyful learning. A2. Kemudian pada kelas eksperimen, setelah dilakukan treatment dengan deep learning, maka diukur tesnya. Post tesnya itu Y1 dan Y2. Setelah treatment, misalnya setengah semester, dilakukan tes atau pengambilan data. Y1 dan Y2. Sehingga pada kelas eksperimen ada A1 Y1 dan A1 Y2. Kemudian pada kelas kontrol joyful learning diberikan tes juga setelah treatment Y1 dan Y2. Sehingga ada skor A2Y1 dan A2Y2. Jadi di dalam kelas itu, kelas eksperimen dan kontrol, 2 kali atau langsung diberikan tes. Tapi tesnya ada Y1, Y2. Ada Y1, Y2. Dan pemilihan kelas eksperimen dan kontrol ini tergantung peneliti. Cuma di sini pada contoh ini mindfulnya kelas eksperimen, joyfulnya kelas kontrol. A1 Y1 ini adalah hasil belajar matematika menggunakan mindful learning dengan penalaran matematika. A1 Y2 berarti hasil belajar matematika dengan penguasaan konsep. Kemudian uji persyaratannya di sini ada normal dan homogen, tadi sudah dibahas. Normal KS, Kolmogorov-Smirnov, homogenitasnya Leuven test. Kemudian uji hipotesis. Salah dulu ya, salah. Homogenitas. Homogenitas mana? Uji homogenitas ada 3. Yaitu uji homogenitas multivariat atau simultan. Yaitu A, pendekatan deep learning terhadap Y1 dan Y2. Kemudian yang kedua uji homogenitas A terhadap Y1. Yang ketiga uji homogenitas A terhadap Y2. Setelah terpenuhi keduanya, maka uji hipotesis. Hipotesisnya ada juga, yaitu pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Atau disebut main effect simultan. Kemudian pengaruh A terhadap Y1 atau main effect univarian. Yang pengaruh A terhadap Y2. Nanti tabelnya
Ini hipotesisnya. Ini tabel uji hipotesis simultan. Skorsingnya sama semua 0,02. Berarti 0 kurang dari 0,05. Berarti terdapat pengaruh. Kemudian kalau ini secara parsialnya atau secara univariatnya, dilihat di baris itu kemampuan penalaran lebih dari 0,05. Tapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara A terhadap kemampuan penalaran. Sedangkan yang penguasaan konsep 0,001 kurang dari 0,05, berarti interpretasinya terdapat pengaruh yang signifikan antara A, yaitu pendekatan deep learning, terhadap penguasaan konsep. Ini interpretasinya selesai. Sebelum praktik, ada yang ingin ditanya? Silakan. Yang masih bingung. Pak, main efek yang tadi kan Bapak bilang main efek simultan ya. Beda Iya. beda apa enggak main efek biasa dengan main efek simultannya? Kalau simultan itu berarti dia A terhadap Y1, Y2. Kalau yang parsial atau univariat, A terhadap Y1, satu lagi A terhadap Y2. Simultan itu secara bersama-sama. Begitu, Ibu. Ya Pak, makasih Pak. Iya, ada lagi? Izin Pak, berarti untuk MANOVA ini hanya sampai uji hipotesis ya Pak? Ya benar, Bu Listia. Tidak ada uji 2K, tidak ada. Iya, iya. Dan ini saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu yang lebih mudah ini MANOVA dibandingkan ANOVA. 2 jalur, 2x2 atau 3x2. Ini Berarti lebih harus homogen ya Pak ya, harus normal ya, ini yang ini ya, yang MANOVA ini ya. iya semuanya harus normal homogen. Itu Pak Muklis Iya. sudah ahlinya. Terus Pak, Iya. untuk ininya Pak, yang variabel independennya itu kan di sini kan di learning itu ya ada mindful, ada joyful. Bisa nggak untuk yang satu kan eksperimen kita kan ya yang metode kita ya pendekatan yang kita itu di situ yang itu metode biasa nggak apa-apa kan Pak ya? Yang Oh tes ya. kontrolnya. Oh, jadi boleh saja. Jadi kalau seperti itu Mm-mm. Pak Muklis, jadi jangan pendekatan deep learning hanya. Iya maksudnya dengan metode lain, model lain Jadi bisa misalnya aja. pendekatan pembelajaran. Mm-mm. Ya, di sini kelas eksperimennya misalnya deep learning. Kelas kontrolnya konvensional. Iya boleh ya Pak ya. Boleh. Berarti Itu kalau nggak boleh. homogen, kudu Sebab kalau homogen berarti ya. Iya, kudu, kudu atau wajib? wajib wajib. Iya, Iya, gitu. oke. Iya. Ya makasih Pak. Ada lagi? Bapak, berarti kalau Iya, silakan. misalkan tidak homogen harus cari angka supaya homogen gitu Pak. Makanya Ibu harus validasi instrumen ya. Jangan Oh, lupa nanti pada saat tesis validasi. Kirim aja instrumennya ke saya. Langsung saya eksekusi. begitu ya Pak. Iya, Ya, terima kasih gitu Pak. ya Pak Mulis ya. Ya. Iya, Kalau nggak iya, ke Pak Mulis boleh. iya. Ya Pak. Iya. Nanti saya berikan template-nya Ibu untuk validasi isinya. Saya berikan sekarang juga bisa. Ya Pak, baik. Nah, baik tes maupun non tes. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi?
Tidak ada. Kalau tidak ada, buka SPS-nya Bapak Ibu. Silakan di input seperti ini.
Halo? Sudah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah ke data view, ini kelas eksperimennya itu, ini saya stop dulu ya. Ini ada revisi Bapak Ibu ya. Alat yang warna kuning ini tadi yang saya kirim ini dirubah. Yang warna kuning ini kelas eksperimen. Yang warna merah kelas kontrol. Oh iya iya. Kelas kontrol. Ya berarti kelas eksperimen sebanyak 40. 40. Nanti di kelas eksperimennya 1 sampai 20 ya. 1 sampai 20. Ini seperti ini. Untuk A-nya, satunya sebanyak 20. Duanya sebanyak 20 juga. Bapak untuk data berarti kita melihat ke layar, Pak. Ya. Jadi satunya sebanyak 20. Duanya dari 21 sampai 40. Datanya yang Bapak kirim di grup bukan, Pak? Iya itu, Bu. Yang dikirim di grup ya? Iya, Excel. Ya. Maaf, Pak. Pak, maaf. Ya, Tadi Bapak menyebut ada apa diubah. Maaf, saya baru lihat di grup ini warna kuning kelas eksperimen, warna merah kelas kontrol. iya, Betul gitu ya, Pak? iya betul. Kelas eksperimen kan A1 Y1, Ya. A1 Y2. Oh, Iya, A1 Y1, A1 Y2. berarti Yang ini ada A1-nya, A1 Y1, ya. A1 Y2. Berarti yang Bapak kirim di grup kan itu yang A1 Y2-nya Iya, merah, harusnya kuning iya, ya, Pak? iya. Kemudian untuk menginput Y1, untuk menginput Y1 itu yang ada Y1-nya. Jadi yang ini nih. Nah, untuk menginput
Y1 yang ada Y1-nya berarti ini kolom kedua dengan kolom ketiga. Kolom 1, 2, 3, kolom keempat. Maaf Bapak belum muncul. Oh, Sepertinya belum Bapak ya. belum share. Iya, 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 iya. Wah, WK. Muncul WK. Muncul Pak. Iya. Jadi untuk menginput kolom Y1 itu yang ada A1-nya. Berarti kolom kedua dan kolom keempat. Untuk menginput Y1. Oh ya, oke. Oke. Kolom kedua dan kolom keempat. Ya. Di copy saja. Dan seterusnya untuk menginput Y2. Berarti kolom ketiga dan kolom ke terakhir. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kita analisis, analyze,
Uji normal dulu ya. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample case. Kalau sudah kita klik, ini yang dipindahkan kecuali A, yang lain dipindahkan ke kanan. Kemudian normal, centang, oke. Klik oke. Oh, Ya, outputnya seperti ini. Nah, di sini ada yang penalarannya satu, 0,047, yang lainnya lebih dari 0,05. Ya, kalau melihat kasus seperti ini kita kalau dibulatkan 0,05, jadi dianggap sebagai normal. Tapi kalau dia kurang dari 0,44 gitu ya, 0,44 ke bawah gitu ya, atau kurang dari 0,05 itu tidak normal. Jadi ini kita anggap normal. Jadi mendekati 0,05. Pak, izin bertanya, mungkin saya yang salah ya. Tadi eh, langkah-langkahnya itu kan analyze, kemudian kok hasilnya saya beda gitu loh Pak dengan Bapak. Coba di share screen Ya, ini, Bu. tadi analyze, terus non-parametric test, Tes, ya, legacy dialog, dialog, dan sampel apa ini? Yang one, nomor 1 kan ya Pak? ya, one sample KS. One sample test. Iya, Kok hasilnya beda ya? Terus kemudian semua dipindahkan kecuali yang pendekatan deep learning. A, Ya, iya, kemudian diklik yang tes distribusinya yang normal. iya. Kemudian oke, kok hasilnya beda ya Pak dengan yang Bapak? Boleh share Di screen, share Bu. screen dong, Bu Nunuk. Hah? Iya, Share screen. iya, coba biar ketahuan. Oke, saya coba Ya. share screen ya Pak. Izin share screen. Ini Pak, kesalahannya di mana ya? Bu Nunu sama Kemampuan. dengan saya. Nah, Beda, beda mode ini kali tipe SPSS-nya. SPSS-nya itu mah. SPSS-nya ini ada nih di bawah Bu Nunuk tuh, SimSig 2 Tutel.
Itu udah ada 0,47 tuh sama Tapi kan. kok beda dengan tampilan Pak Munali tadi ya? Bahkan dia SPSS-nya Bapak beda soalnya. Kita kan yang dua-dua itu. Oh, Aku pakai yang 26. Iya. oh, Iya, oh Bu. alah. Ibu beda. Tipenya saya 27. Baiklah. Oh, Tapi hasilnya bagaimana Pak? Yang kita lihat Iya, itu eh, yang ini. yang ini Asin kan, sik. Iya, SIG-nya kan, betul. Iya, siknya. SIG-nya Sama kan, Ibu ya? sama ya. Sepertinya kok beda Sama, ya? sama. Sama, Sama. Pak. Sama. Sama. Saya, Sama, Pak. Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Tenanglah hatiku. Terima kasih Iya. Pak. Iya. Kita mah Prof. masih itu Bu tertinggal, Ah, Tidak apa-apa, yang PSS-nya penting sama. tertinggal. Yang penting sama tunggu ini hasilnya. saya nyetop. Oh ini soft seal. Oke. Makasih Pak. Iya. Kemudian uji homogenitas. Analyze JLM, General Linear Model. Analyze. Pilihnya yang multivariat. Multivariat. Klik multivariat. Kemudian yang dipindahkan dependennya atau pendekatan deep learning-nya sebagai fix factor. Yang ini dependennya Y1, Y2-nya ke dependent variable. Sudah, Bapak Ibu? Udah, Ah, Pak. Ya, kemudian option. Nah, dicentang 4, descriptive statistik, homogeneity, spread, PS level plot, dan residual plot. Kalau sudah continue, oke. Continue, oke. Statistik. Ini box test of equality of variance. Signya 0,726. Lebih dari 0,05. Berarti homogen. A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat. Kemudian uji homogenitasnya terhadap Y1 ini Leuven test. A terhadap Y1, Y1-nya kemampuan penalaran. Karena SPS-nya berbeda, maka saya lihatnya di
based on mean A terhadap Y1. Kemudian A terhadap Y2. Penguasaan konsep based on mean-nya 0,832. Lebih dari 0,05. Berarti A terhadap Y2-nya homogen. Kemudian uji hipotesisnya langsung ada di sini. Outputnya sudah ada. Jadi dengan satu kali klik, uji homogen dan uji hipotesisnya sudah tampil. Uji hipotesis secara multivariat yang ini. Multivariat test. Ya, kita lihat. A terhadap Y1 dan Y2 secara simultan. Skorsingnya 0,002. Berarti 0 kurang dari 0,05. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara pendekatan deep learning dalam kurung A terhadap kemampuan penelaran matematika dalam kurung B dan penguasaan konsep matematika dalam kurung B secara multivariat. Titik hal ini dibuktikan dengan skorsing sebesar 0, kemudian secara univariat atau secara parsial ini tabelnya test of between subject effect A terhadap Y1 ini skorsingnya 0,713 kurang lebih dari ya 0,05. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendekatan deep learning dalam kurung A terhadap kemampuan penalaran matematika dalam kurung Y1. Kemudian yang kedua, skorsingnya A terhadap penguasaan konsep kurang dari 0,05. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pendekatan deep learning dalam kurung A terhadap penguasaan konsep matematika dalam kurung Y2. Titik. Hal ini dibuktikan dengan skorsing sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Udah selesai. Manova sederhana, tidak ada tuki. Ada pertanyaan?
Bapak izin konfirmasi. Berarti untuk Iya. mengetahui A terhadap Y1 dan Y2 secara bersamaan itu lihatnya di tabel multivariat tabel. Kemudian untuk mengetahui A Iya. apakah signifikan terhadap Y1 dan A apakah signifikan terhadap Y2 lihatnya di test between subject. Iya. Betul, Ibu Listia. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Bu Listia kira-kira nanti tesisnya apa, Bu? Ah, eksperimen atau survei? Eksperimennya yang mana kira-kira? Atau di luar itu R&D? Kemungkinan R&D Pak. Oh, R&D. Iya. R&D-nya pengembangan model, pengembangan media, Pengembangan pengembangan media instrumen Pak. tes media. Iya. Ya, silakan saja. S1-nya R&D juga ya? S1-nya pengaruh Pak, pengaruh Oh, model. pengaruh, pengaruh. Eksperimen ya? Eksperimen Pak. Iya. Udah ada suasana baru ya, R&D. Iya, semangat, saya dukung. Bob rata-rata menggunakan pengaruh. Ini bagus, R&D. Iya Ada Pak, lagi terima Bapak Ibu? kasih. Mohon doanya ya Pak. Iya, tetap semangat. Saya siap jadi validasi isi. Iya Pak, baik. Ibu Kesi ada pertanyaan? Ibu Kepala Tidak, Sekolah? Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Pak Daud? Pak Agus? Bu Desi? Saya sudah cukup, Pak. Cukup. Iya, kalau cukup berarti sampai sini saja ya, Bapak Ibu. Di absen. Baik, Pak. Baik, Pak. Hadir semua Pak Mukhlis? Paling dua, Pak, yang nggak hadir. Seperti biasa, langganan. Oh, langganan. Langganannya yang mana? Ini Abdullah, mau deh, Pak Yosua kayaknya, Pak. Joshua, iya. Opa Joshua. Iya. Yosua Partogi Langganan sama. ya? Iya, Pak. Sinyalnya putus-putus, Bapak. Hadir Pak Dian. Iya. Oh, Fred. Betul ya ini dua Pak Iya, Pak Joshua Yosua. dan Iya, Pak.
Minggu depan luring, Pak. Minggu depan, iya luring. Luring ya. Kisi-kisi apa enggak ya? Minggu depan. Iya, kisi-kisi aja, Pak. Kisi-kisi Open. dong, Kisi-kisi Pak. dong, Pak. Sama jawabannya, Pak, Oh kalau iya. ada. Kalian jawabannya. Oh kalau Serang Sama Bapak, contoh kisi-kisi soalnya, Bapak. Pak. Sama oh soalnya, itu Pak. mau kalau mau jawabannya A semua. Bu Kesi, Pak, itu Bu Kesi, Pak. Itu A semua Pak Daud. Alhamdulillah. Komplit A semua. Rame ya, Pak, kalau bahas kisi-kisi. Oh iya. A semua Langsung itu keluar mah. semua. Ya, nanti saya berikan, tenang saja Pak Mulis, kelas XA. Ya, Alhamdulillah. Itu apa sih yang 2 kali 3? Apa yang Makasih, Pak. 2 kali Makasih ya, banyak, Pak. desimalnya berapa 3 kali 3? Boleh? Waduh, Bu Desi. Jangan Pak, jangan Pak. Udah ya Bapak Ibu sampai sini. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi luring Siap, minggu Pak. depan. Makasih. Saya Rio, Makasih, Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Makasih, Bapak. Makasih, Pak.